Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bersama-sama memberikan waktu, memberikan hati, seluruh hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan menghampiri Tuhan, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau berterima kasih karena kasih-Nya sungguh besar dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penolong yang ku percaya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Tuhan baik. Kami bersyukur. Kami berterima kasih.
Katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Sepanjang hidup kami sampai hari ini, Engkau memberkati kami. Kami bersama umat-Mu dimanapun mereka berada, kami mau menyembah memuji Tuhan. Berkati kami, hadirlah Tuhan bersama dengan kami, memberkati kami semuanya. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan terus menyanyi dan memuji bagi Tuhan Allah kita, Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Aku tak dapat balas cintanya Tuhan. Katakan pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Aku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi katakan, pujilah Tuhanku, amin, selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Aku tak dapat balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita dapat membalas kasih Tuhan dan cintanya? Cintanya sungguh besar, tak terukur oleh apapun di dunia ini. Dia luar biasa buat kita semuanya. Mari kita mau menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Yesus aku cinta padamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Aku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kami paham, Yesus, segala
puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Amin, haleluya. Takkan tenggelam, aku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Takkan tenggelam, takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Amin, haleluya. Takkan tenggelam, aku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan penolong kami. Kaulah Tuhan juru mudi kami. Sekalipun kapal kehidupan kami, kapal pelayanan kami menghadapi badai dan gelombang, namun Engkau tetap Allah juru selamat kami. Engkau yang menyelamatkan kami dari segala badai kehidupan. Tuhan, berfirmanlah Engkau, kuatkan kami, teguhkan kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Ampuni dosa kami, ampuni salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2020, di mana di tahun 2020 ini, khususnya di bulan Desember ini, adalah bulan-bulan perayaan Natal yang dilakukan oleh kalangan umat Kristiani. Bapak Ibu, saya percaya di bulan Desember ini sudah banyak orang yang mengadakan perayaan-perayaan Natal, baik secara keluarga, komunitas-komunitas, atau persekutuan-persekutuan dengan tanggal-tanggal yang mereka sepakati. Tapi secara global, Natal pada tanggal 25 yang akan dirayakan oleh seluruh umat manusia secara serentak, terutama kalangan-kalangan Kristen. Tentu setiap Natal, menyambut Natal, setiap orang berbeda-beda. Sebagian merayakannya dengan cara sederhana, tetapi sebagian juga ada yang merayakannya dengan cara yang euforia. Tetapi khusus untuk tahun 2020 ini, Natal kali ini cukup berbeda. Karena di tahun 2020 ini, dunia secara umum dilanda oleh pandemi COVID-19. Sehingga banyak batasan-batasan yang membuat hampir semua kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sangat dibatasi.
tetapi itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk menyambut Natal di tahun 2020 ini. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita, khusus yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana kita memiliki sikap hati menyambut Natal di tahun 2020 ini. Untuk itu saya ingin mengajak kita melihat beberapa hal bagaimana sikap hati menyambut Natal berdasarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Tapi saya mencoba membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sekedar untuk menghangatkan ingatan kita bahwa ini adalah sebuah berita yang diterima oleh para Majus. Saya akan bacakan demikian. Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yerusalem, yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Sampai di sini saja pembacaan melalui kitab Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 17. Dari pembacaan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ada tiga pihak atau ada tiga tokoh. Kalau saya boleh katakan, tokoh ini bisa perorangan, bisa juga secara berkelompok. Yang pertama, sikap menyambut Natal. Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia, dia sudah lahir, baru orang menyambut Natal itu beragam. Berdasarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, terutama pada waktu kitab Matius mencatat pasal 2 ayat 1 sampai 17, paling tidak ada tiga sikap dari tokoh-tokoh yang dicatat di dalam kitab Matius ini, bagaimana sikap mereka menyambut Natal. Yang namanya menyambut Natal berarti menyambut kelahiran Yesus ke dunia. Yang pertama, kalau saya boleh katakan, sikap orang-orang Majus. Kita tahu bersama, orang Majus ini dikatakan datang dari timur. Kalau berbicara timurnya Yerusalem, itu ada di daerah Babel. Ada namanya Ur-Kasdim, Babel. Pada waktu itu terkenal di sana adalah Raja Nebukadnezar. Dengan kata lain, daerah Babel itu adalah daerah yang cukup maju. Banyak orang-orang pintar di sana. Dan ketika Yesus lahir, justru orang luar yang terlebih dahulu mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Majus. Bagaimana sikap mereka ketika menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Kalau Alkitab memberikan catatan, mereka bersukacita dan rela berkorban. Sukacita ini, di dalam sukacita itu ada satu semangat, ada satu keinginan besar untuk menyambut, untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ada keinginan besar. Dan keinginan ini tidak hanya sekedar berhenti dalam keinginan. Tetapi keinginan ini ditindaklanjuti dengan
berjuang. Mereka pergi dengan perjalanan yang cukup jauh dari Babel masuk kepada Yerusalem, kemudian ke Bethlehem. Berdasarkan informasi atau mungkin catatan-catatan dari berbagai pihak, Babel sampai ke Yerusalem itu cukup jauh. Tetapi sekalipun jauh, karena sukacita yang ada di dalam mereka, semangat yang ada dalam diri mereka, mendorong mereka mau melakukan perjalanan yang jauh. Dan ketika mereka memperlihatkan sikap hati, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan sukacita dan rela berkorban, maka kita bisa lihat endingnya bagaimana. Endingnya mereka akhirnya ketemu dengan Tuhan yang dicari. Tuhan menuntun mereka dengan bintang. Tuhan menuntun mereka dengan cara yang luar biasa. Dan kita melihat pengorbanan mereka tidak hanya menempuh perjalanan dari Babel sampai kepada Yerusalem, sampai kepada Bethlehem. Tetapi bentuk pengorbanan mereka pun terlihat dari persembahan mereka yang mereka bawa kepada Tuhan. Itu adalah wujud rasa senangnya. Apa yang mereka bawa, saya tidak perlu bahas satu persatu. Paling tidak ada 3 catatan Alkitab mengatakan. Pertama adalah emas, kedua adalah kemenyan, ketiga adalah mur. Itu adalah benda-benda yang sering diperuntukkan untuk orang bisa lahir, atau orang mau disambut, atau orang yang dihormati. Karena orang Majus ini sangat menghormati Yesus yang lahir itu, mereka mempersembahkan korban yang bernilai tinggi. Baru yang kedua, saya mencoba kepada sikap para imam dan juga ahli Taurat. Kita tahu bersama, para imam di dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi, di sana ada yang namanya bait suci. Ada para imam, ada ahli Taurat, tokoh-tokoh yang selalu bergerak dan beraktivitas melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Mereka adalah orang yang paham tentang kitab. Mereka yang ahli tentang kitab. Mereka juga tahu sebenarnya isi kitab itu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika Yesus lahir ke dunia, sikap mereka itu biasa-biasa saja. Datar-datar saja. Apa artinya ini? Artinya, orang menyambut kedatangan Tuhan dalam arti Yesus lahir ke dunia ini tidak ada gairah. Biasa-biasa saja. Ini adalah sebuah gambaran orang yang tidak memiliki semangat hidup. Orang yang tidak memiliki masa depan. Orang yang tidak memiliki keinginan-keinginan untuk maju. Sikap seperti ini, kalau dimiliki oleh seseorang, terutama kita sebagai orang Kristen, mau menyambut Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya bagaimana hidup di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana namanya nikmat mengalami karya Tuhan itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah memberikan diri. Sekalipun kita tahu, tetapi kita biasa-biasa saja. Sikap yang ketiga adalah sikap Raja Herodes. Kita tahu juga bahwa pada waktu Yesus lahir, Herodes menjadi raja di Yudea, di mana Herodes ini adalah perpanjangan dari tangan Kaisar, yaitu Kaisar Agustus. Dan dia menjadi raja di Yerusalem, di provinsi Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Ketika orang Majus datang ke Yerusalem, sedang mencari dan bertanya tentang kelahiran Yesus, dia kaget. Karena dalam informasi yang dia dengarkan, ada raja orang Yahudi baru lahir. Sontak Herodes
kaget. Herodes terkejut mendengar informasi bahwa ada seorang bayi, ada seorang raja Yahudi yang baru lahir. Padahal dia dalam posisi berkuasa. Sikap yang dia miliki ketika Yesus lahir ke dunia, dia termasuk orang yang takut dan juga orang yang munafik. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sikap-sikap seperti ini sebenarnya membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dari sisi mana ketakutan daripada Herodes kita bisa temukan? Yang pertama adalah adanya persaingan. Adanya persaingan kekuasaan. Karena ada seorang raja yang baru lahir, sudah disebut raja. Padahal pada waktu yang bersamaan, Herodes adalah posisi sebagai raja. Tentu ini dianggap adalah sebuah saingan. Mumpung masih kecil, dia ingin lenyapkan raja itu. Ada satu ketakutan, digeser kedudukannya. Kalau sampai raja ini nanti yang memerintah, bisa-bisa dia mendapatkan satu penghukuman. Sehingga ketakutan yang dia miliki membuat dia seperti orang kepanasan. Dia tidak bisa tenang. Dan akhirnya dia mencoba menggunakan tipu muslihat. Dia terlihat munafik, terkesan. Dia berkata kepada para orang Majus, kalau kamu ketemu dengan dia, sesuai dengan petunjuk daripada para imam, tolong beritahu saya juga mau datang menyembah dia. Tetapi sebenarnya dia adalah munafik. Pura-pura ingin menyembah, pura-pura baik, pura-pura menyambut. Tapi tujuannya sebenarnya adalah jahat. Demikian juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Sikap menyambut kedatangan Tuhan, terutama kelahiran Yesus yang sudah hadir di dunia. Mungkin sekarang ini banyak orang takut merayakan Natal. Atau mungkin sebagian orang sama seperti para imam, biasa-biasa saja, pesimis, tidak ada semangat sedikit pun. Bukankah ini juga dapat merugikan diri sendiri? Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya mendorong melalui apa yang saya sampaikan ini, pembacaan firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-2 ayat 1 sampai ayat 17 tadi, yang menggambarkan sikap hati untuk menyambut Tuhan, sikap hati menyambut Natal di tahun 2020, sekalipun di tahun ini situasinya berbeda sebelum tahun 2020 ini. Ada banyak orang takut, ada banyak orang pesimis. Untuk apa? Nanti malah saya begini, nanti begini. Bahkan ada orang cuek-cuek saja. Istilahnya cuek bebek. Emang gue pikirin. Sehingga sikap seperti ini bukan mendatangkan manfaat bagi mereka, tapi justru membuat mereka semakin mundur secara teratur. Tapi ingat, COVID masih tetap ada di hadapan kita. Kalau saya dan saudara tidak belajar dari sikap yang dimiliki oleh orang Majus, di mana mereka antusias, bersukacita menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan. Betul memang pada waktu itu Yesus lahir, dia masih dalam posisi bayi. Tetapi kita yang di tahun 2020 ini memperingati kelahiran Yesus. Tetapi Yesus sebagai Raja, dia juga memiliki kuasa. Maka Yesus mengharapkan kita ingin mempersembahkan yang terbaik. Karena kita merasa, kalaupun di tengah-tengah COVID-19 ini, kita masih hidup. Itu karena anugerah Tuhan. Coba perhatikan, sudah terlalu banyak jumlah pasien COVID yang meninggal. Seakan-akan peri kemanusiaan tidak ada. Sudah terlalu banyak orang yang sakit hari ini.
mengenaskan, mengerikan. Tetapi kita mau berbuat sesuatu kepada keluarga yang menjadi korban, kita juga tidak bisa. Kenapa? Karena ada peraturan, ada pembatasan-pembatasan dan pencegahan supaya jangan terjadi penularan COVID ini. Tapi bukan berarti saya dan saudara tidak boleh menyambut Natal. Kita tetap datang kepada Tuhan. Karena Natal tidak dibatasi hanya sebatas Dia sebagai bayi. Tetapi lebih daripada itu, di dalam diri Yesus yang masih baik, masih ada kuasa. Ada kuasa ilahi yang mampu memberikan semangat hidup, yang mampu mendorong saya dan saudara tetap semangat dalam menjalani hidup. Karena itu, Bapak Ibu, saya berharap kesadaran ini akan mendorong kita mengatakan bahwa Tuhan itu cinta kepada kita. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu luar biasa bagi kita. Karena itu saya berharap dan sekaligus menyarankan kita bersama supaya kita mengatakan kepada Tuhan, betapa besar kasih-Mu, Allahku. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Saya yakin kasih Tuhan itu akan mendorong saya dan saudara untuk tetap menyambut kehadiran Tuhan. Bukan lagi sebagai bayi saja, tapi Dia sebagai pribadi yang berkuasa. Dan kalau kita menyambutnya, ada keinginan besar, kita ingin ketemu. Kalau kita sudah ingin ketemu, berarti kita akan dekat dengan Dia. Hanya dekat saja, aku tenang. Kita nyanyikan pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Karena itu kita akan akhiri dengan doa kepada Tuhan. Betapa besar, kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau yang layak untuk sembah, Engkau yang layak untuk sembah. Engkau yang layak untuk sembah. Tuhan Yesus yang baik, apa yang kami dengar hari ini, apa yang kami lakukan hari ini,
dengan sukacita kami lakukan, kami kerjakan sebagai bahagian dari cara kami mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena kami di tahun ini ya Tuhan, khususnya di bulan Desember ini, umat Kristen anak-anak Tuhan sedang merayakan, menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan. Dan hari-hari ini kami memperingati kelahiran Tuhan itu mendorong kami Tuhan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena kasih-Mu lah Engkau mengasihi kami sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Secara khusus kami berdoa kepada Tuhan buat seluruh umat-Mu, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa, jikalau ada yang sakit jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada yang saat ini Tuhan kekurangan, Engkau datang memberikan apa yang mereka perlukan dan berkati ya Tuhan. Kalau ada yang susah, hiburkan mereka ya Bapa. Bahkan kami berdoa kepada Tuhan, apa yang mereka sedang cita-citakan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya ada sarana bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Demikian juga kami sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga gembala, berkati kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal dan melayani, bersama dengan jemaat Tuhan. Engkau juga memberkati rencana kami Natal pada tanggal 25 besok ya Tuhan. Supaya semua boleh berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan yang berarti. Terpujilah nama Tuhan, berkati firman-Mu. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami ini. Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Ini doa kami sampaikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, turunlah kiranya berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai memberkati kita semua dengan segala yang baik, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jangan lupa besok hari Minggu, hari Jumat, kita akan mengadakan Natal sesuai dengan pengumuman yang sudah saya sampaikan di grup. Bagi saudara-saudara yang ingin berpartisipasi, bisa tanya kepada bendahara panitia, kepala, bisa melalui transfer atau mungkin bisa diantar ke rumah. Nilai sesuai dengan kemampuan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mereka sama saksi tadi sudah. Oke, nanti di grup ada informasi-informasi, kita akan khususnya panitia akan latihan ya.